Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan baru LPDP tahun 2022. Nah, teman-teman tentu sudah mengetahui bahwasannya kebijakan LPDP itu setiap tahunnya pasti berubah, teman-teman. Oleh karena itu, saya membuat video ini agar teman-teman dapat mengetahui apa saja sih kebijakan yang berubah dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini. Yang pertama yang berubah yaitu seleksinya, teman-teman. Jadi kalau di tahun 2021 itu ada seleksi administrasi, kemudian seleksi akademik dan kebangsaan, kemudian yang ketiga yaitu seleksi wawancara. Nah, di tahun 2022 ini berganti, teman-teman. Jadi yang pertama seleksi administrasi, yang kedua yaitu seleksi bakat skolastik. Nah, mungkin teman-teman yang pernah mengikuti tes CPNS, itu kan ada tes bakat skolastik, atau yang kemarin mengikuti LPDP namun tidak sampai di tahap ketiga, kan tahap kedua kemarin juga tes bakat skolastik. Nah, diubah namanya, bukan seleksi akademik lagi, tapi seleksi bakat skolastik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu seleksi substansi. Nah, teman-teman pasti bertanya, apakah ada seleksi wawancara? Nah, seleksi wawancara itu masuk di substansi, teman-teman. Jadi di seleksi substansi ini ada wawancara dan profiling diri. Nah, di profiling diri itu ada bisa mengenai CV, kemudian kebangsaan. Oleh karena itu, teman-teman harus menyiapkan lebih baik lagi di tahun ini. Jadi LPDP itu punya satu tim independen untuk menentukan apakah teman-teman layak menjadi awardee atau tidak. Jadi bukan LPDP yang menentukan, tapi ada satu tim yang dibentuk oleh LPDP yang independen, tugasnya untuk melihat kesiapan teman-teman. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu di LO unconditional, teman-teman. Jadi kalau di tahun 2021 PTUD yang sudah artinya teman-teman yang sudah diterima di perguruan tinggi utama dunia sudah memiliki LOA unconditional, teman-teman tidak perlu lagi mengikuti tes akademik dan kebangsaan. Namun teman-teman yang jalur lain, yang reguler, yang afirmasi, walaupun sudah punya LOA unconditional, teman-teman tetap mengikuti seleksi akademik dan kebangsaan. Nah, di tahun 2022 ini, apabila teman-teman sudah punya LOA unconditional namun tidak sesuai dengan PT yang ada di list LPDP, maka sudah secara otomatis teman-teman tidak akan lulus dari tahap 1 atau tahap administrasi. Karena kan teman-teman sudah memilih satu universitas, namun jika tidak sesuai tentu tidak bisa dilanjutkan oleh LPDP prosesnya. Tapi yang kedua yaitu jika teman-teman sudah memiliki LO unconditional kemudian sesuai dengan list yang ada di LPDP, maka teman-teman tidak perlu lagi mengikuti tes bakat skolastik. Teman-teman langsung ke tes substansi. Nah, artinya ini menjadi sebuah privilege tersendiri buat teman-teman yang mendaftar menggunakan LOA unconditional. Tapi saya sampaikan lagi bahwasanya LOA unconditional harus sesuai dengan list universitas yang ada di LPDP. Nah, kemudian yang berbeda lagi yaitu untuk seleksi beasiswa PNS TNI Polri. Jadi kalau kemarin yang dimintakan surat usulan di tahun 2021 itu hanya PNS TNI Polri. Namun di tahun 2022 ini semua jenis program beasiswa harus memiliki surat usulan dari eselon 2 untuk PNS atau yang membidangi SDM kalau di TNI Polri. Jadi kalau teman-teman yang TNI Polri mau daftar jalur reguler atau mau daftar jalur PTUD tetap harus meminta usulan dari instansi teman-teman masing-masing. Kemudian teman-teman yang PNS TNI Polri tidak bisa mendaftar beasiswa prasejahtera dan kewirausahaan. Mengapa demikian? Karena
yang disampaikan oleh Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP, harapannya teman-teman yang PNS TNI Polri itu sudah layak hidupnya sehingga tidak perlu lagi mendaftar prasejahtera atau kewirausahaan. Nah, kemudian yang keempat yang berbeda, yaitu kalau tahun seleksi di tahun 2021 pada saat saya mengikuti itu tidak perlu penyetaraan ijazah dan IPK untuk lulusan luar negeri. Hanya mengkonversi IPK-nya melalui website yang sudah LPDP tentukan. Websitenya ini bisa teman-teman cek. Nah, di tahun 2022 itu berubah teman-teman. Jadi ada penyetaraan ijazah dan IPK untuk lulusan luar negeri. Siapa yang berwenang untuk hal ini tentu saja adalah Kemendikbudristek. Sehingga teman-teman yang lulusan luar negeri silahkan mengurus penyetaraan ijazahnya di Kemendikbudristek melalui www.ijazah.ln.kemendikbud.go.id. Silahkan teman-teman lakukan penyetaraan ijazah dan IPK-nya. Kemudian perbedaan selanjutnya yang kelima yaitu surat pernyataan teman-teman. Jadi kalau saya tahun 2021 surat pernyataan itu sama untuk semua program jenis beasiswa. Namun di tahun 2022 ini terjadi perubahan, yaitu setiap program beasiswa itu memiliki surat pernyataannya masing-masing. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, teman-teman harus melihat buklet dan panduan sesuai jenis program beasiswa yang akan teman-teman ambil, karena sudah dipastikan surat pernyataannya itu berbeda. Kemudian yang keenam, perbedaan selanjutnya yaitu di verifikasi KTP teman-teman. Kalau di tahun 2021 itu tidak ada verifikasi KTP. Nah, di tahun 2022 ada verifikasi KTP. Jadi kalau disampaikan oleh LPDP itu secara host to host. Jadi LPDP akan host to host dengan Dukcapil Kemendagri. Jadi data teman-teman itu akan diverifikasi oleh Dukcapil untuk pendaftaran LPDP ini. Artinya apa? Di sini saya menekankan bahwasannya NIK teman-teman hanya bisa untuk satu kali pendaftaran. Jadi perhatikan dengan baik NIK dan nomor KK yang akan teman-teman masukkan ketika mendaftar akun LPDP. Nah, kemudian yang terakhir, perbedaan selanjutnya yaitu yang ketujuh, rekomendasi. Nah, kalau di tahun 2021 itu umum bisa rekomendasi dari atasan kalau yang sudah bekerja atau akademisi yang fresh graduate. Nah, teman-teman perlu pahami di tahun 2022 ini berbeda teman-teman. Jadi kalau yang tahun 2021 hanya atasan dan akademisi, maka diubah tokoh masyarakat dan akademisi. Jadi LPDP mengubah surat rekomendasi harus berasal dari tokoh masyarakat atau akademisi. Kemudian teman-teman yang PNS dan TNI Polri tentu dari instansinya masing-masing. Kalau PNS minimal eselon 2, kemudian yang TNI Polri itu yang membidangi SDM. Nah, yang kewirausahaan harus memiliki surat rekomendasi dari rektor atau dekan tempat teman-teman menempuh pendidikan dulu. Artinya teman-teman yang berwirausaha harus meminta surat rekomendasi ini dari rektor atau dekan teman-teman yang lama. Nah, mungkin itu sekian dari saya teman-teman mengenai perbedaan antara kebijakan di tahun 2021 dan tahun 2022. Sudah saya sampaikan dari video-video sebelumnya bahwasannya LPDP itu dinamis teman-teman. Sehingga teman-teman harus up to date dengan segala informasi yang disampaikan oleh LPDP. Ikuti terus websitenya, media sosialnya, atau teman-teman bisa bertanya langsung ke hotline-hotline yang disediakan oleh LPDP. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.